Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih anak-anak ibu semuanya ya, sudah bisa masuk dalam pembelajaran ibu hari ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan untuk Mas Dapi memimpin doa, Mas Dapi. Baik Bu. Oke teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Terima kasih Mas Davi yang sudah memimpin doa ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Namun di sini nampaknya memang sudah hadir semua. Namun di sini nanti Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Namun di sini Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Terima kasih ya buat anak-anak Ibu semuanya. Walaupun udah siang ya, jam siang ini, udah makan semuanya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Nanti tetap semangat dalam pembelajaran hari ini ya. Oke, baik, Ibu lakukan presensi terlebih dahulu. Rani? Rani hadir? Hadir Bu. Ya, Rani. Davi? Hadir Bu. Ya, Umi? Hadir Bu. Ya, Mila? Hadir Bu. Ya, Mbak Husnul? Hadir Bu. Ya, Mas Lubab? Hadir Bu. Oh ya, Mas Ma'ruf? Ya, itu belum ada suaranya loh, Mas Ma'ruf. Ya, Bu. Hadir Bu. Oke, ya, Eva? Hadir Bu. Ayu? Hadir Bu. Ayu hadir, Ayu? Ayu? Ya, nampaknya sudah ada mungkin itu suaranya ya, tolong Mbak Ayu ya. Oke, baik. Nanti dalam pembelajaran hari ini ya, tolong kamera selalu diaktifkan ya. Nah, baik, sebelum pembelajaran Ibu mulai, di sini Ibu akan menyampaikan atau siapa yang masih mengingat pembelajaran minggu lalu. Yuk, sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita mengingat dulu materi pembelajaran minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Materi apa kita minggu lalu? Saya Bu. Ya, Mbak Usnul? Ya, masih ingat Mbak Usnul? Apa materi minggu lalu Mbak Usnul? Materi minggu lalu yaitu tentang menu dan langkah-langkah transaksi penjualan secara tunai maupun secara kredit dan pelunasan piutang. Menu Ya. dan langkah-langkah penjualan tunai. Langkah-langkahnya masih ingat Mbak Usnul? Masih Bu. Oh ya, lanjut Mbak Usnul. Menu dan langkah-langkah penjualan tunai dan kredit yaitu pilih modul sales, kemudian klik menu enter sales. Yang kedua, pilih nama customer. Selanjutnya, klik tanda panah untuk mengubah terms menjadi N/30. Isi faktur invoice, pagar dan tanggal faktur atau debt. Selanjutnya, masukkan jumlah barang yang dijual di kolom sheet. Tekan tab berkali-kali sampai muncul daftar barang, pilih nama barang terjual, klik use item. Isi harga jual di kolom price, kemudian klik record.
Selanjutnya, sedangkan untuk penjualan tunai langkahnya sama, namun di Take Today diisi sebesar total amount sehingga balance due-nya 0, Bu. Oh ya, itu untuk penjualan ya, baik secara tunai maupun secara kredit. Kemudian masih ingat, ada yang masih ingat lagi materi minggu lalu, apalagi selain penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai? Eva, Bu. Ya, Mbak Eva, masih ingat Mbak Eva? Apa Mbak Eva materi minggu lalu? Untuk transaksi pelunasan piutang. Ya, bagus. Ya, silahkan Mbak Eva. Untuk transaksi pelunasan piutang yaitu yang pertama pilih modul sales, kemudian klik menu Receive Payment. Yang kedua, pastikan kolom deposit akun terisi dengan akun cash in bank. Yang ketiga, pilih nama customer. Lalu isi nomor dan tanggal. Kemudian isi amount receive dengan jumlah uang yang diterima. Klik kolom amount, apply, lalu tekan tombol hingga out of balance. Yang terakhir, klik record. Ya, itu ya. Baik, berarti terima kasih kepada Mbak Husnul dan Mbak Eva yang telah menyampaikan materi minggu lalu ya. Berarti untuk pembelajaran minggu lalu semuanya sudah paham ya. Baik, di sini sebelum memasuki pembelajaran ya, di sini Ibu akan menyampaikan nanti KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Supaya di dalam pembelajaran nanti kita mengerti apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita tercapai ya. Baik, sebentar Ibu akan menampilkan untuk PTT-nya ya. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan KD kita hari ini ya. KD kita hari ini yaitu di 3.16 yaitu menganalisis pencatatan transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan barang dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban pada perusahaan dagang. Kemudian 4.16 melakukan entry transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan barang dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Nah, kemudian di sini nanti juga ada IPK-nya ya. Untuk IPK di sini yang pertama 3.16.1 menentukan bukti transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank. Kemudian pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Kemudian di 3.16.2 menganalisis langkah-langkah bukti transaksi penerimaan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Kemudian di 4.16.1 melakukan entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan barang dagang. Kemudian di 4.16.2 melakukan entry transaksi pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang. Nah, kemudian nanti di sini ada tujuan pembelajaran ya. Nah, di tujuan pembelajaran di sini nanti ya berarti melalui pengamatan tayangan dan video dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat 1. Ya, menentukan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang dengan benar. Ya, yang kedua,
menganalisis langkah-langkah bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, melakukan entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan barang dagangan dengan tepat dan teliti. Kemudian tujuan yang keempat, melakukan entry transaksi pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang dengan tepat dan teliti. Nah, jadi di sini nanti anak-anak ibu semuanya ya, di dalam pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dengan tujuan pembelajaran kita tadi yang nanti akan kita diskusikan dan kita lakukan ya, mudah-mudahan tercapai untuk hari ini. Ya, kemudian di sini nanti ya, Ibu juga akan menyampaikan tentang penilaiannya. Di sini nanti ada penilaian sikap, ya, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Di mana di dalam penilaian sikap di sini nanti saat kalian semua berdiskusi, ya, nanti Ibu akan pantau ya melalui Google Meet. Nah, kemudian untuk di penilaian pengetahuan, ya itu nanti Ibu ambil juga selain kalian pengerjaan di LKPD nanti ya, di situ nanti juga Ibu di dalam akhir nanti akan memberikan pertanyaan ya, jadi nanti ada penilaiannya tersendiri. Nah, kemudian yang penilaian keterampilan, di dalam penilaian keterampilan nanti saat kalian berdiskusi, kemudian presentasi ya, itu nanti ambil dalam penilaiannya. Nah, baik, karena itulah tujuan pembelajaran hari ini ya, mudah-mudahan nanti tercapai dalam pembelajaran hari ini. Baik, di sini Ibu akan yang pertama ya, ini nanti materi kita hari ini. Nah, kemudian di dalam comment center ini ya, silakan untuk terkait dengan pembelajaran kita hari ini ya, yang boleh bertanya karena di situ kan juga Ibu sudah sebelumnya sudah menge-share materi untuk apa namanya media kita di Google Classroom ya. Kemudian nanti juga Ibu sudah menge-share nanti LKPD-nya yang akan kalian kerjakan. Nah, baik, dari materi ini dengan tujuan pembelajaran ya, silahkan yang mau bertanya terlebih dahulu terkait dari materi kita hari ini ya, silakan yang ada mau bertanya. Saya, Bu. Ya, sebentar ya, Ibu keluarkan dulu. Ya. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Davi, Bu. Iya, Mas Davi. Silakan, Mas Davi. Apa menu yang digunakan untuk mengentri penerimaan uang tunai dan bagaimana langkah-langkah untuk mengentri transaksi penerimaan uang tunai? Oke, baik. Itu pertanyaannya bagus sekali, Mas Davi. Masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Mas Lubab. Silakan, Mas Lubab. Menu apa yang digunakan untuk pengeluaran uang tunai dan bagaimana langkah-langkah untuk mengentri transaksi pengeluaran uang tunai? Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Davi dan Mas Lubab ya yang sudah akan pertanyaan ya. Baik, di sini silakan dari pertanyaan Mas Lubab dan Mas Davi yang bisa menjawab, Ibu persilahkan. Nah, tapi ingat ya, saat menjawab silakan tunjuk tangan dulu boleh, terus langsung sebutkan nama juga boleh. Oke, silakan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan tentang Mas Davi tadi dan Mas Lubab?
Saya Bu Ayu. Oh iya, silakan Mbak Ayu. Menu yang digunakan untuk penerimaan uang tunai kas di bank bukan dari hasil penjualan barang dagang, yaitu pilih fitur banking, kemudian receive money, pilih sesuai data transaksi setelah selesai, klik record. Ya, bagus. Pintar sekali ya Mbak Ayu, terima kasih atas jawabannya. Silakan nanti kalau yang sudah ini di-mute ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang mau mencoba menjawab? Saya Bu Umi. Oh iya, silakan Mbak Umi untuk pertanyaan dari Mas Lubab ya. Menu yang digunakan untuk pembayaran uang tunai atau kas di bank adalah pilih menu banking, kemudian klik money. Setelah itu isi data sesuai dengan transaksi, kemudian klik record. Ya, terima kasih Mbak Umi. Pintar sekali ya, terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih kepada Mas Davi dan Mas Lubab yang sudah memberikan pertanyaan. Dan di sini sudah dijawab dengan Mbak Ayu dan Mbak Umi ya. Baik, di sini nanti ya lebih jelasnya lagi silahkan nanti apa ya kita langsung mempraktekkan ya, kita langsung mempraktekkan. Namun di sini nanti sebelum mempraktekkan, Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Ingat, nanti di dalam kelompok ini Ibu akan membagikan yang satu kelompok terdiri dari 3 orang siswa ya, 3 orang dalam satu kelompok. Nanti Ibu akan bacakan ya. Nah, di dalam pengelompokan ini nanti, dalam berdiskusi nanti, Ibu harapkan semua tetap aktif dalam kameranya tetap diaktifkan ya. Nah, kemudian dalam pengerjaannya, tolong pengerjaan yang benar karena ini nanti Ibu nilai ya. Nah, kemudian juga saat nanti setelah berdiskusi, nanti Ibu akan salah satu ya, nanti setiap kelompok itu ada perwakilan untuk presentasi. Ingat ya. Nah, jadi nanti setiap kelompok ada satu orang yang presentasi dan nanti silahkan ada yang bertanya dan menjawab. Ya. Baik, di sini Ibu akan membagikan kelompok dulu. Yang kelompok pertama, ingat ya, tolong diingat-ingat nanti ya. Kelompok pertama ada Mbak Rani. Ya, mana Mbak Rani? Ya. Kemudian ada Mas Davi. Halo Mas Davi. Mas Davi kemana ya? Oke, nanti Ibu panggil lagi tuh Mas Davi, mungkin lagi ke belakang ya. Oke, kemudian Mbak Umi. Ya, Mas Davi. Halo Mas Davi. Hadir Bu. Ya, Bu. Ya, Mas Davi kelompok 1 ya, Mas Davi ya. Baik, Bu. Nah, baik, ada Mbak Rani, ada Mas Davi, kemudian ada Mbak Umi. Hadir Bu. Ya, nah itu kelompok 1 ya. Kemudian di kelompok 2, nanti ada Mbak Mila. Di mana Mbak Mila? Hadir Bu. Ya, kelompok 2 ada Mbak Mila, kemudian ada Mbak Husnul. Mana Mbak Husnul? Hadir Bu. Ya, ada Mbak Husnul. Kemudian ada Mas Lubab. Hadir Bu. Ya, itu kelompok 2 ya. Kemudian di kelompok 3, nanti ada Mas Ma'ruf. Halo Mas Yoga Ma'ruf. Ya Bu. Ya. Oke, ada Mas Ma'ruf, kemudian ada Mbak Eva. Mana Mbak Eva? Ada Bu. Ada Bu. Ya, Mbak Eva. Kemudian ada Mbak Ayu. Hadir Bu. Nah, ya, itu ya kelompok 3. Diingat-ingat ya. Nah, baik.
Karena di sini sudah Ibu bagi kelompoknya, silahkan kalian nanti beralih ya ke aplikasi komputer MyAkkonti masing-masing untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Nah, di situ sudah Ibu share ya tugasnya di Google Classroom, baik itu LKPD dan ada soal prakteknya di situ. Nah, jadi nanti silahkan di dalam berdiskusi kalian pekerjakan atau kerjakan soal yang sudah Ibu bagikan ya. Baik, di sini nanti Ibu kasih waktu 10 menit ya. Cukup ya 10 menit? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, tapi nanti dalam waktu 10 menit nanti Ibu ingatkan, selalu ingatkan ya. Baik, silakan untuk berdiskusi. Silakan untuk berdiskusi, beralih ya. Ingat, Ya, di Bu. dalam diskusi nanti jangan ada yang pergi-pergi. Bu pantau di sini nanti. Ya, silakan dikerjakan ya, Mas Ma'ruf. Untuk Mbak Mila. Itu Mas Dapi. Ya, Mas Dapi nggak pakai laptop ya, nggak apa-apa. Tapi nanti dalam berdiskusi tolong aktif ya, Mas Dapi. Iya, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan keluar dari forum ya. Oke, Mas Iya, Bu. Lubab. Ya, oke. Mbak Rani kerjakan ya, Mbak Rani. Baik, Bu. Ya. Gimana dalam pengerjaannya? Ada kesulitan? Dicoba dulu ya. Oke, nanti kan kalian presentasi. Yang penting dicoba dulu dalam pengerjaannya ya. Mbak Eva. Halo Mbak Eva. Nah, itu ya Mbak Eva, kameranya mungkin agak di depanin biar agak nampak wajah Mbak Eva. Ya. Mungkin agak dijauhkan dikit. Biar nggak terlalu dekat ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, 5 menit sudah berjalan ya.
Oh, 6 menit ya, udah 6 menit berjalan, berarti tinggal 4 menit lagi. Gimana Mbak Mila, ada masalah nggak Mbak Mila? Halo Mbak Mila? Aman, Bu, aman. Ya, bagus. Mbak Husnul? Aman Mbak Husnul? Aman, Bu. Bisa? Ya. Mbak Umi? Aman, Bu. Ya. Mbak Rani aman Mbak Rani? Aman, Bu. Ya, kerjakan ya. Mbak Ayu? Baik. Aman, Bu. Ya. Oke. Untuk Mas Yoga, aman Mas Yoga? Yoga Ma'ruf? Suaranya loh Mas Yoga. Aman, aman Bu, aman, aman, aman. Ya, oke. Ya, 2 menit lagi. Sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Oh, ya, kelompok 2 ya, Mbak Mila ya? Iya, Bu. Oke, baik. Tunggu temannya dulu ya. Dari kelompok 1, tadi Mbak Rani, kemudian Mas Davi, gimana? Alhamdulillah sudah, Bu. Iya, baik. Kalau sudah. Untuk Mas Yoga, kelompok Mas Yoga, gimana? Mas Yoga Bisa, Ma'ruf? Bu. Iya. Udah. Oh ya, sudah ya. Nah, baik. Kalau memang sudah semuanya ya, namun di sini Ibu perjelas dulu ya dalam nanti saat presentasi. Ya, karena di sini tadi ada 3 kelompok, ya, berarti nanti dari kelompok 1 Ibu harapkan ada yang presentasi, kemudian nanti melemparkan pertanyaan, ya, kemudian dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan dan kelompok 1 menjawab, ya. Kemudian begitu juga dengan kelompok 2. Nah, di kelompok 2 di situ memberikan apa namanya dari kelompok lain mempersilahkan siapa yang mau bertanya, ya. Kemudian nanti kelompok lain bertanya dan nanti tolong dijawab dari kelompok 2 dan seterusnya. Begitu juga untuk di kelompok 3, ya. Nah, karena di dalam pembelajaran kita hari ini yaitu tentang penerimaan uang tunai dan pengeluaran uang tunai untuk pembayaran beban-beban, ya. Tadi di situ kan Ibu sudah memberikan LKPD ya pada kalian untuk dikerjakan. Kemudian di situ juga ada pengetahuannya, nanti silahkan dikerjakan, nanti bisa kalian kirim ke Google Classroom. Nah, kemudian untuk soal prakteknya yang tadi sudah dikerjakan, mohon untuk dipresentasikan. Nah, di sini di dalam presentasi nanti, kelompok 1 nanti silahkan mempresentasikan tentang penerimaan uang tunai, ya. Baik. Kemudian di kelompok 2, silahkan nanti presentasi tentang pembayaran, pengeluaran ya, tentang pengeluaran uang tunai untuk pembayaran listrik dan telepon. Namun kita melalui voucher kas kecil ya. Ingat nanti. Nah, kemudian yang ketiga di kelompok 3 nanti itu sama, masih pengeluaran
uang tunai untuk pembayaran gaji karyawan, ya. Nah, jadi diingat masing-masing untuk kelompoknya. Baik, silakan kalau memang sudah selesai semua ya, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 1 tadi ya. Sudah, Ya, Bu. kelompok 2 sudah selesai. Sudah, Bu. Kelompok 3. Sudah, Bu. Ya, baik, bagus sekali ya. Kalau sudah, di sini Ibu akan minta salah satu siswa untuk mempresentasikan. Baik, dari kelompok 1, siapa yang akan presentasi? Saya, Bu, Rani. Iya, Mbak Rani. Silakan Mbak Rani dari kelompok 1. Presentasi tentang penerimaan uang tunai ya. Ya, Bu. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di cancel aja dulu itu Mbak Rani, jadi biar tahu nanti langkahnya. Cancel aja, ya. Oke, silakan Mbak Rani. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penerimaan uang tunai. Langkah yang pertama, kita buka banding, kemudian receive money. Karena saya sudah mengerjakan tadi, langsung saja ke jurnalnya. Nah, di sini ada date from, saya diisi di tanggal 1 bulan 1 2017. Dan di sini di tanggal 31 bulan 12 2017. Langsung sorot tanda panah. Kemudian di sini ada descriptive open diisi dengan cash in bank, dan di sini ada ID diisi dengan BKM 12 strip 5, dan di sini ada date di tanggal 20 bulan 12 2017. Ya. Payornya diisi dengan Maulida komputer, Aumut Rapid diisi 6 juta, payment method diisi kas, memo diisi dengan piutang yang ada akunnya, namanya Alwa from the Bull Food Bit. Langsung saja di tab. Karena saya telah mengerjakannya tadi, langsung saja di OK. Oke, baik ya, itu penerimaan uang tunai ya untuk piutang yang telah dihapuskan ya. Baik, silakan Mbak Rani lemparkan pertanyaan dari kelompok lain jika ada yang bertanya. Baik, saya sudah mempresentasikan. Kelompok yang mau bertanya dipersilakan. Yo, dari kelompok lain, silakan bertanya. Saya, Bu. Ya, siapa? Husnul, Bu. Mbak Husnul, dari kelompok mana Mbak Husnul? Dari kelompok 2. Oh ya, baik, dari kelompok 2. Silakan Mbak Husnul. Di soal tersebut, penerimaan piutang yang telah dihapuskan, akun yang digunakan yaitu allowance for double debt. Kalau misal penerimaan pendapatan dividen, nama akunnya apa? Baik, terima kasih kepada Mbak Husnul ya dari kelompok 2 yang telah bertanya. Bagus sekali. Silakan untuk dijawab kelompok 1. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Davi, Bu. Ya, Mas Dapi. Boleh Mas Dapi, silakan Mas Dapi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika penerimaan untuk mendapatkan dividen, nama akun yang ditentukan adalah dividen income. Oh ya, bagus. Ya, terima kasih kepada Mas Davi yang sudah menjawab ya, bagus sekali. Gimana untuk kelompok 2 yang bertanya tadi?
Gimana jawabannya, udah pas? Sudah. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya kepada Mas Davi yang sudah menjawab, dan Mbak Rani dari kelompok 1 yang sudah presentasi ya. Bagus sekali. Oke, silakan untuk Mbak Rani, kalau tidak ada pertanyaan lagi boleh ditutup. Baik, Bu. Saya akhiri karena sudah selesai presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rani. Silakan ditutup dulu Mbak Rani. Terima kasih ya kepada Mbak Rani dari perwakilan kelompok 1 yang sudah presentasi. Yang ada tadi Mbak Rani, kemudian ada Mas Davi ya. Nah, yang sudah menjawab pertanyaannya. Bagus sekali. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya Mbak Rani. Baik, untuk kelompok selanjutnya, silakan untuk kelompok 2. Saya Bu, 2 Mila. Mila, Bu. Oh iya, Mbak Mila, silakan Mbak Mila. Mbak Mila berarti pembayaran ya, pengeluaran ya. Ya, oke, silakan Mbak Rani. Mbak Mila. Oh, ringan. Ya, nggak apa-apa. Sinyal ya, Bu. Oke. Iya. Oke, Ya. ini kita langsung masuk. Baik, di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pembayaran telepon dan listrik. Pertama kita masuk comment center, lalu kita perlu menu banking, lalu speed money. Karena tadi saya sudah mengerjakan, langsung kita lihat jurnalnya. Date-nya diisi dari tanggal 1 bulan 1 2017, lalu sampai 31 bulan 12 2017. Kita pilih pembayaran rekening listrik dan telepon, sorot tanda panah. Jadi karena ini transaksinya menggunakan petty cash atau voucher cash kecil, yang pay from akunnya diganti dengan petty cash. Change nomornya diisi dengan nomor faktur sesuai dengan transaksi. Tanggalnya juga sama, tanggal 2 bulan 12. Amount-nya diisi dengan jumlah yang sesuai dengan di transaksi, yaitu 900.000. Memo-nya diisi dengan pembayaran rekening listrik dan telepon. Lalu akunnya ini diisi dengan telepon dan elektrisitas karena pembayaran rekening listrik dan telepon. Lalu use account. Nanti ini tinggal di tap saja dan di enter. Jika sudah di record karena sudah mengerjakan menu oke. Ya, terima kasih kepada Mbak Mila. Silakan untuk Mbak Mila melemparkan pertanyaan. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, untuk kelompok yang lain jika ada pertanyaan dipersilakan. Ayo dari kelompok lain. Oke, dibuka dulu aja Mbak. Ya. Gimana kelompok lain? Siapa yang mau bertanya? Dari kelompok mana ya? Halo? Kelompok 2 berarti siapa? Mas Lubab?
Dari kelompok 3 ya berarti ya. Halo? Ayo dari kelompok 3. Siapa yang mau bertanya? Di kelompok 3 tadi ada Mas Ma'ruf, ada siapa lagi tadi? Mbak Eva sama Mbak Ayu, Bu. Oh ya. Di kelompok berapa yang bertanya? Saya, Bu. Siapa? Eva ya? Iya, Bu. Ya, boleh bertanya. Eva, silahkan. Kenapa saat menentukan pay from account diganti dengan petty cash? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab dari kelompok 2? Tadi di kelompok 2 ada Mbak Mila, ada Mas Lubab, sama siapa lagi ya tadi? Ya, ada Mas Lubab dan ada Mbak Husnul. Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, Mas Lubab ya. Ya, silakan Mas Lubab dijawab. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa saat menentukan pay from account diganti dengan petty cash? Karena dalam transaksi pembayaran rekening listrik dan telepon, uang dikeluarkan di bawah 1 juta, sehingga pembayaran bisa memakai dana kas kecil. Maka pembayaran dilakukan melalui petty cash. Ya, bagus sekali ya, Mas Lubab jawabannya. Pintar sekali. Ya, gimana untuk kelompok 2? Untuk jawabannya sudah pas? Sudah, Bu. Ya. Oke, kalau sudah pas, terima kasih ya. Oke, silakan ditutup Mbak Mila kalau memang jawabannya sudah pas. Baik. Terima kasih untuk presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Mila ya kelompok 2 dan Mas Lubab yang tadi sudah menjawab. Terima kasih, kalian luar biasa semuanya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, ya sekarang giliran untuk kelompok 3 ya. Di kelompok 3 tadi ada Mas Ma'ruf, ada Mbak Ayu dan ada Mbak Eva. Ya, silakan kelompok 3 yang mau presentasi. Ini nampaknya Mas Ma'ruf lagi gangguan ya mungkin ya? Jaringannya, Bu, jelek. Iya, mungkin jaringannya jelek. Keluar ya ini Mas Ma'rufnya ya? Oke, karena nampaknya ini mungkin Mas Ma'ruf lagi ini ya. Apalagi ke belakang ini. Ya, nggak apa-apa. Oke. Di kelompok 3 ya, karena mungkin Mas Ma'rufnya yang tadi mau presentasi ya, Mas Ma'ruf ya? Oke, Iya, Bu. kelompok 3 ada Mas Ma'ruf, ada Mbak Eva, dan ada Mas Lubab. Mbak Ayu. Oh, ada Mbak Ayu. Oke, nggak apa-apa karena mungkin lagi gangguan ya. Oke, ini aja untuk mengajukan pertanyaan aja silahkan dipimpin sama Mbak Eva yang ini ya dari kelompok ini, nggak usah nggak apa-apa karena mungkin lagi gangguan. Karena nanti silakan yang ini Mbak Eva mengajukan aja pertanyaan yang mau bertanya seperti itu. Karena tadi di kelompok 3 itu tentang pembayaran gaji karyawan ya. Oke, nampaknya ini Mas Ma'ruf lagi bergabung nih. Oke, nggak apa-apa.
lagi jaringannya ya Mas Ma'ruf ya. Sinyal saya hilang tiba-tiba, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang pas sekali untuk kelompok 3 ya. Silakan, nggak apa-apa. Bu maklumi. Ya. Ya, kelompok 3 ya, Mas Ma'ruf ya. Silakan presentasi. Sudah bisa dilihat, Bu? Ya, sudah Mas. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengeluaran uang tunai melalui pembayaran cash gaji in bank. karyawan. Ya, oke. Pembayaran gaji karyawan. Iya. Pertama masuk comment center, kita masuk ke banking, spend money. Langsung saja kita tadi yang saya kerjakan. Yang ini dari tanggal 1 bulan Desember 2017 sampai 31 Desember 2017. Ya. Sorot tanda panah. Untuk ini pertama checklist di teks inklusifnya dihilangkan terlebih dahulu. Ya. Lalu untuk nomor ini diisi sesuai dengan soalnya, tanggalnya juga. Lalu untuk amount diisi sesuai dengan yang dibayarkan. Di sini diisi sejumlah 3 juta rupiah. Ya. Untuk account number-nya kita pilih akun wages and salaries expense. Ini bahasa Indonesianya beban gaji dan upah. Ya, oke. Ya, langsung kita tap sampai masuk ke amount-nya diisi 3 juta, lalu setelah itu langsung di-record. Oke, Karena saya baik. sudah mengerjakan, kita tinggal klik OK. Ya, biar itu dulu ya, Mas Ma'ruf. Oke, terima kasih, Mas Ma'ruf. Silakan untuk lemparkan pertanyaan, Mas Ma'ruf. Jika ada yang bertanya. Teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Bu Umi. Ya, Mbak Umi, dari kelompok mana Mbak Umi? Kelompok 1. Ya, Mbak Umi mau bertanya kelompok 1. Ya, silakan Mbak Umi. Kenapa saat mengentry pengeluaran untuk pembayaran beban pay from account diisi cash in bank? Ya, berarti yang itu ya, pay from itu ya, kenapa diisi cash in bank untuk pembayaran gaji karyawan? Ya, silakan yang bisa menjawab dari kelompok 3. Saya Bu Ayu. Oh ya, Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu dijawab. Terima kasih, saya akan mencoba untuk menjawab karena dalam pengeluaran pembayaran beban gaji dari pihak perusahaan melalui pengeluaran umum atau cek, maka akun penyimpanannya kas di bank, kas in bank. Ya, oke, itu ya. Itu jawaban dari kelompok 3. Gimana kelompok 1 atau jawaban dari kelompok 3? Sudah, Bu. Ya, sudah pas ya? Nah, bagus. Baik, kalau sudah pas, nah, silahkan tuh Mas Ma'ruf ditutup. Baik, sekian presentasi dari saya dan kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Ma'ruf dari kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3, dan kepada Mbak Ayu yang sudah menjawab tadi ya. Terima kasih, pintar sekali jawabannya. Baik, pembelajaran hari ini sudah berjalan ya, ada diskusi, kemudian ada tanya jawab ya. Kalian di sini luar biasa semua ya, karena walaupun di sini sudah siang, tapi kalian tetap aktif ya.
ada yang presentasi, kemudian ada yang bertanya, dan ada yang menjawab, ya. Kalian di sini pintar semua. Nah, mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya seperti ini ya, kita selalu aktif, ya. Oke, baik, terima kasih tadi kelompok 3 yang sudah presentasi ya, kita berikan opus terlebih dahulu. Oke, ya. Bagus, Mas. Untuk kelompok 3. Nah, baik, di sini sebelum pembelajaran nanti akhiri ya, silakan yang menarik kesimpulan di dalam kesimpulan kita hari ini, pembelajaran hari ini, supaya ada mahasiswa ya Ibu salah satu silahkan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum nanti kesimpulan juga ya, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Oke, silahkan yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Saya Bu Umi. Mbak Umi ya. Ya, Mbak Umi silakan. Pembelajaran hari ini yaitu tentang menu dan langkah-langkah penerimaan dan pengeluaran uang tunai. 1. Menu yang digunakan, pilih banking, kemudian klik receive money. Kedua, klik tanda panah deposit to account, pilih akun cash in bank, lalu klik use account. Yang ketiga, kosongkan kolom payor. Yang keempat, pada kolom amount receipt, ketik jumlah, lalu pada kolom date, ketik tanggal. Yang kelima, klik tanda panah payment method, pilih cash, lalu klik use method pada kolom memo. Yang keenam, ketik keterangan singkat. Yang ketujuh, pada kolom ACC pagar, lalu pilih akun yang terkait, klik use account. Oke, sudah Mbak Umi. Ya, yang ke selanjutnya tentang pengeluaran tunai menunya. Untuk klik record untuk menyimpan. Ya. Untuk pengeluaran uang tunainya menunya saja Mbak Umi. Pilih model banking, kemudian klik menu spin money. Ya, oke. Terima kasih Mbak Umi ya. Berarti itu kesimpulan untuk hari ini ya. Berarti langkah-langkah. Baik. Di sini berarti untuk pembelajaran hari ini sudah paham semuanya? Gimana, sudah paham? Sudah. Baik. Ya, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Karena kalian tadi sudah paham. Oke. Di tadi di dalam pembelajaran kita hari ini tentang penerimaan dan pengeluaran ya. Itu kan ada langkah-langkah ya. Kemudian ada menu. Nah, di penerimaan itu kan tadi ada menu banking dan receive money. Ya, siapa yang tahu apa itu kegunaan receive money? Ingat, ya, silakan. Oh ya, bagus sekali Mas Dapi. Ya, silakan Mas Dapi. Receive money digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang. Selain pelunasan piutang dari pelanggan, misalkan penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang. Ya, terima kasih Mas Dapi, pintar sekali ya. Nah, itu untuk kegunaan receive money. Nah, baik. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya nanti yang akan menjawab silahkan nanti tunjuk tangan ya, seperti Mas Davi tadi. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, di dalam pengeluaran uang tunai itu yang kita gunakan adalah menu banking kemudian speed money. Nah, ada yang tahu kegunaan speed money? Ya, di situ ada speed money. Ya, siapa? Mas Lubab. Oke, Mas Lubab. Silahkan Mas Lubab. Spin money digunakan untuk pencatatan transaksi pengeluaran uang perusahaan yang tidak berhubungan dengan hutang usaha. Ya, bagus. Terima kasih kepada Mas Lubab ya, pintar sekali ya. Oke, berarti di dalam pembelajaran hari ini ya semuanya mengikuti dengan baik ya, karena Ibu kasih pertanyaan semuanya
bisa menjawab. Ya, baik. Di sini Ibu akan sedikit memberikan video untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, karena di sini tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan, ya. Sekarang Ibu tampilkan dulu. Sebenarnya ini video saat penerimaan dan pengeluaran yang tadi sudah sudah kalian kerjakan ya. Nah, namun dikit aja, langkah-langkahnya aja. Bentar ya. Ya, tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan atau mengentry bukti transaksi penerimaan kas ya. Di sini bukti penerimaan kasnya itu selain dari hasil penjualan barang dagang ya. Nah, langkahnya yaitu dari banding, kemudian receipt, owning. Nah, kemudian untuk ID-nya yaitu isi BKM 12/5, kemudian date-nya sesuai dengan tanggal 20 bulan 12 2017, kemudian file-nya itu adalah Maulida Komputer, kemudian amount receipt-nya sebesar 6 juta, kemudian payment method-nya yaitu check book, kemudian nama akunnya karena di sini ada piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan ya pada bulan Oktober. Nah, di sini berarti cadangan kerugian piutang atau nama akunnya allowance for debt. Nah, setelah itu di record. Nah, untuk melihat jurnalnya kita bisa melihat. Oke ya, baik. Itu untuk sedikit ya untuk penampilan video Ibu ya, karena waktu juga sudah mau habis ya waktunya. Nah, tapi di sini tadi di dalam berdiskusi, kemudian saat presentasi ya, itu sudah bagus semuanya, sudah benar semuanya. Nah, namun di situ ya sebelum nanti Ibu tutup, di sini karena di dalam jurnal ya untuk transaksi ini kita masih banyak bukti-bukti transaksi ya. Nanti silahkan kalian bisa mengerjakan di rumah ya. Nah, nanti Ibu kasih untuk bukti transaksi yang lainnya untuk menambah pengetahuan kalian dalam praktek. Kemudian soal praktek juga nanti silahkan kalian kerjakan. Nah, di situ nanti ada transaksi-transaksi. Nah, kemudian jangan lupa ya untuk penugasan di pengetahuan itu sudah Ibu kirim tadi di LKPD-nya juga harus dikerjakan. Kemudian silahkan nanti dikumpulkan. Nah, kemudian untuk yang tadi, untuk praktek tadi, ya jangan lupa juga silahkan dikumpulkan ya, karena nanti akan Ibu nilai. Nah, baik. Jadi Ibu mohon untuk kalian yang tadi mungkin kayak Mas Davi ya, Mas Rubab ya, karena mungkin tidak ada laptop, bisa ya nanti silakan kalian belajar di tempat teman ya. Silakan dikerjakan, itu ada transaksi yang selanjutnya. Oke, baik. Di sini karena pembelajaran hari ini sudah terlaksana ya, Ibu akan menyampaikan untuk pembelajaran yang selanjutnya kita masih mengentry, namun di sini kita besok untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang jurnal penyesuaian ya. Nah, jadi untuk soal yang tadi nanti Ibu kirim ya, transaksi selanjutnya karena di situ masih banyak silahkan nanti dikerjakan. Nah, jadi untuk pertemuan yang berikutnya kita langsung beralih ke
jurnal penyesuaian. Baik, sebelum penutup, silakan untuk Mas Dapi menutup doa penutup untuk pembelajaran hari ini. Silakan Mas Dapi dipimpin. Baik, Bu. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Dapi yang sudah memimpin doa penutup ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan karena ini pembelajaran terakhir ya, kalian karena ini silahkan hati-hati dalam perjalanan ya. Kalau yang masih di sekolah tapi ya di rumah ya siap untuk istirahat dan jangan lupa kerjakan yang tadi Ibu perintahkan ya. Ibu tunggu dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Bu.